Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat yang menjadi sebab bolehnya menjamak, dan ini saya katakan diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apa itu? Ialah al-maradu, dalam sakit. Jadi dalam sakit ini para ulama mereka semua berbeda pendapat apakah orang sakit itu boleh menjamak sholat. Ulama yang mengatakan boleh saja. Kenapa? Karena sakit itu lebih parah daripada safar. Ya atau tidak? Kesusahan yang didapatkan ketika safar dengan ketika sakit yang parah, lebih parah mana? Saya tanya. Hah? Lagi kedinginan, gigil misalkan begitu kan? Megang air pun kedinginan misalkan begitu, atau dalam keadaan memang pening sakit yang udah nggak karuan kan gitu. Lebih parah mana dengan orang yang lagi safar, naik mobil misalkan, nyetir nyantai sehat, lebih parah mana? Parah orang yang sakit. Maka pendapat yang mengatakan bolehnya orang yang sakit tadi, kenapa? Karena dia lebih mendapati kesusahan daripada orang safar. Safar aja boleh kok, kenapa saya yang sakit lebih parah? Nggak boleh. Itu diantara pendapat yang mengatakan boleh. Tetapi ulama yang lain juga mengatakan bahwasanya penyakit tadi atau sakit tadi itu walaupun parah tidak menjadikan bolehnya menjamak sholat. Tetapi kalau saya lebih condong pendapat yang pertama. Kalau memang sakitnya memang benar-benar parah dan harus menjamak sholat pun, maka tidak menjadi masalah. Jadi saya mengikuti pendapat yang pertama. Kenapa? Di antara dalilnya Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW pernah melakukan yang namanya sholat jama', bukan karena ada sakitnya, bukan karena ada takutnya, bukan karena ada hujannya. Maka dari sini kebiasaan orang Arab itu menjamak kalau ada hujan, kalau ada sakit dan yang lainnya. Maka saya dengan hadis ini saya berpendapat atau mengambil pendapat yang pertama, bolehnya untuk menjamak sholat, dengan catatan memang sakitnya parah. Memang sakitnya itu memang benar-benar membutuhkan menjamak sholat. Kalau sakit biasa misalkan masih mungkin untuk kesana kemari, masih biasa ngeluh biasa, pilek biasa, maka tetap nggak diperbolehkan menjamak sholat. Seperti saya katakan tadi, menjamak sholat tanpa ada sebab itu diantara dosa besar. Maka bolehnya itu karena ada sebabnya. Sebabnya memang sakit yang memang benar-benar parah, maka baru boleh untuk melakukan jamak. Kalau mengambil pendapat yang pertama. Bagi yang mau mengambil pendapat yang kedua juga tidak menjadi masalah, silahkan saja. Tetapi saya lebih condong mengambil pendapat yang pertama. Kalau sakitnya memang parah, maka bolehlah untuk menjamak sholat. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang selanjutnya ialah fil khaufi, di dalam rasa takut. Rasa takut yang menyelimuti dikarenakan banyak sebab, karena peperangan dan lainnya. Pokoknya rasa takut itu menyelimuti kita, maka itu juga bisa menjadikan sebab bolehnya menjamak sholat. Tetapi saya katakan lagi, sebab yang ke berapa ini? 5 atau 6? 5. Kelima ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang kelima ini juga diperselisihkan para ulama. Mereka semua tidak sepakat tentang kalau ketakutan ini menjadikan sebab untuk menjadi jamak sholat, tidak. Tetapi mereka semua berbeda pendapat. Dalilnya sama dengan yang pertama tadi. Kenapa? Karena Rasul dulu pernah melakukan sholat safar bagi pendapat yang pertama, yang mengatakan bolehnya jamak dikarenakan takut tadi. Rasul mengatakan dulu Rasul pernah sholat, menjamak sholatnya bukan karena rasa takut, bukan karena hujan, dan bukan karena sakit.
Berarti dari hadis ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya yang namanya jamak sholat itu identiknya kalau ada takut, kalau ada sakit, kalau ada hujan. Maka dari sini para ulama mereka semua berbeda pendapat tentang rasa takut tadi yang mana membolehkan jamak. Tapi memang kalau memang rasa takut tadi menjadikan kita harus menjamak, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau rasa takutnya tadi masih memberikan kemungkinan kita untuk tidak menjamak, maka tidak menjamak pun itu juga tidak menjadi masalah. Perkara yang terakhir ialah yang mana membolehkan jamak sholat ialah orang-orang yang memiliki udzur, tetapi bukan udzur yang di atas, udzur yang memang mendesak, udzur yang memang mendesak. Di antaranya apa? Di antaranya misalkan kalau kita kasih contoh, ada orang-orang yang melakukan operasi. Kalau misalkan kita meninggalkan, kalau kita dokter misalkan meninggalkan orang yang operasi tadi, ya, meninggalkan operasi tadi, maka kalau kita bisa meninggalkan tadi, menjadikan dia mati, gagal operasinya, maka kita nggak mengapa untuk melanjutkan operasi kita dan bisa menjamak sholat kita, karena ada udzur, ada udzur yang datang, dan itu memang nggak mau, kan nggak mungkin kita tinggalkan, nggak mungkin kita tinggalkan. Tetapi kalau mungkin kita tinggalkan, misalkan ada teman kita yang memang bisa apa tadi, bisa mengganti kita, maka nggak boleh temennya yang maju, kita sholat dulu. Tetapi kalau nggak ada teman yang membantu menggantikan kita, maka boleh untuk jamak. Kenapa? Ada udzur, ada udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, maka juga tidak diperbolehkan. Udzurnya harus tepat. Bukan hujan, bukan takut, bukan sakit, bukan safar, bukan apa tadi, ketika haji. Tetapi udzur thari', udzur yang memang dalam keadaan apa? Tiba-tiba datang. Contoh misalkan ketika tinggal berapa menit lagi waktunya habis sholatnya, tahu-tahu ada orang tabrakan, mau nggak mau kalau kita tinggalkan ya habis, kita ada sendirian di situ, maka mau nggak mau kita ambil orang itu walaupun sholatnya waktunya habis, nanti kita bisa menjamak sholat di tempat yang lain. Kenapa? Karena ada udzur. Tetapi kalau misalkan kita melihat ada orang tabrakan, misalkan sudah parah, tapi ada orang lain di situ, orang lain yang bantu kita sholat, saya katakan udzurnya itu memang benar-benar apa? Penting. Kalau nggak penting maka tidak bisa. Ini sebab yang keberapa? Yang keenam atau yang terakhir.